Baik, selamat siang Ibu Dwi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber pada kegiatan wawancara eksplorasi alternatif solusi. Sudah siap untuk pertanyaan pertama? Sudah, Bu? Sudah. Baik, siap Bu Ari. Iya, pertanyaan pertama, menurut Ibu Dwi, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan siswa jika akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran di kelas didominasi dengan ceramah? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ari. Di sini saya untuk berusaha untuk menjawab ya Bu Ari ya. Seperti yang disampaikan sama Bu Ari tadi, kalau nggak salah, bagaimana upaya di dalam meningkatkan keaktifan siswa nih, jika pembelajaran itu didominasi oleh pembelajaran yang ceramah ya seperti itu. Kalau biasanya pengalamannya tiang pribadi di sini kan sekarang kan kita memasuki era digital, nih. Jadi sudah barang tentu seorang guru tuh harus menyesuaikan dan mengemas pembelajarannya itu sesuai dengan tren. Seperti itu kira-kira Bu Ari ya, di mana perkembangan pembelajaran sekarang kan banyak ya yang mengkaitkan dengan era digital saat ini. Jadi kita sebagai seorang guru kan bagaimana sekarang bertransformasi agar pembelajaran yang ceramah lebih terdahulu itu menyesuaikan dengan situasi yang saat ini sedang berkembang seperti itu. Kita memanfaatkan IT seperti itu dalam proses pembelajaran. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana karakteristik siswa tersebut dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Banyak loh Bu Ari, kalau seperti yang pengalamannya tiang pribadi, kalau di dalam pembelajarannya itu biasanya yang menggunakan media kuisis gitu bisa, sehingga lebih menarik lah pembelajarannya itu, sehingga tidak didominasi dengan ceramah. Kita juga bisa menggunakan memanfaatkan PPT kan gitu, bisa anak-anak dengan melihat tayangan lebih menarik sehingga pembelajarannya lebih interaktif seperti itu. Banyak video-video pembelajaran yang telah beredar saat ini yang membantu guru juga di dalam pembelajaran seperti itu, sehingga tidak serta-merta guru itu dari awal masuk sampai akhir pembelajaran dilakukan dengan ceramah seperti itu, sehingga anak-anak terkadang dengan seperti itu mereka tuh merasa sedikit sedikit bosan dengan mungkin seperti itu kira-kira gambarannya Bu Ari. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu Dwi, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa jika akar penyebab masalahnya guru jarang mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ari. Di sini kan seperti yang kita lakukan pengalaman tiang pribadi dah dulu ini Bu Ari ya, tiang sampaikan. Biasanya kalau saya biasanya untuk meningkatkan literasi itu mengintegrasikan literasi yang seperti yang disampaikan, bagaimana sih upaya kita mengintegrasikan literasi dalam sebuah pembelajaran seperti itu. Biasanya seperti di awal biasanya kami membiasakan anak bagaimana untuk memanfaatkan waktu untuk membaca seperti itu. Membaca bisa di sini saya biasanya melakukannya dengan sarapan pagi seperti itu, sebelum masuk ke kelas kita biasakan untuk berbaris mempersiapkan diri untuk melakukan sarapan pagi seperti itu. Kita juga saya pribadi merancang sebuah pembelajaran di mana pembelajaran itu saya mengharuskan mentargetkan kadang-kadang siswa untuk belajar membaca setiap harinya tuh wajib anak-anak untuk membaca. Seperti program yang saya miliki di kelas itu namanya Gesit Berseri Bu Ari, yaitu gerakan siswa tangguh belajar setiap hari seperti itu. Nah, sehingga
sedikit gambaran terkait dengan programnya saya lakukan. Kebetulan dengan program itu anak-anak semakin hari itu semakin gimana ya, semakin senang membaca beberapa buku yang saya siapkan di pojok baca itu. Ya, di sana programnya itu anak-anak belajarnya setiap hari membacanya setiap hari dengan referensi buku-buku yang sudah saya sediakan di sana. Nanti dia dari bacaannya itu dia membuat sebuah ringkasan yang mereka kumpulkan per harinya, sehingga nantinya mereka itu mendapatkan sebuah apresiasi dari saya pribadi dengan bintang. Mereka antusias, saya mau banyak-banyak ngumpulin bintang, seperti itu. Jadi saya harus banyak-banyak membaca buku. Nah, jadi setiap hari itu mereka kadang-kadang mengumpulkan, kalau nggak salah, ada yang sampai 3 judul buku bacaan mereka baca, seperti itu, per orangnya. Yang nantinya mereka berbondong-bondong lah untuk mendapatkan bintang dari bu guru duitnya, seperti itu. Karena kan seperti sekarang juga jika dikaitkan dengan AKM juga kan literasi itu sangat memang diharapkan untuk kemampuan berliterasi, seperti itu. Ya, seperti itu sih gambarannya kalau saya bagaimana untuk mengupayakan mengintegrasikan literasi dalam sebuah pembelajaran, seperti itu. Seperti itu sih Bu Ari, mungkin kurang lebihnya nih seperti itu. Apalagi sekarang kan yang di kompetensi dasar yang diujikan dalam AKM kan salah satunya literasi ya Bu Ari ya, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk membiasakan anak dalam kegiatan membaca, seperti itu. Seperti itu kira-kira gambarannya Bu Ari. Terima kasih Bu. Pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Bu ya. Bagaimana upaya agar siswa mudah memahami materi IPA jika akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran di kelas monoton dan guru kurang menggunakan media pembelajaran yang kontekstual? Silakan Ibu. Bagus sekali sih pertanyaannya ini Bu Arya. Bagaimana cara pembelajaran agar mudah siswa mempelajari materi IPA ya, jika penyebabnya pembelajaran di kelas monoton ya, seperti itu. Pembelajaran IPA, jangankan pembelajaran IPA, pembelajaran yang lainnya juga sudah selayaknya kita untuk untuk mengemas di dalam pembelajaran itu secara kontekstual, artinya setiap pembelajaran itu agar lebih bermakna kan anak-anak berusaha untuk menemukan sendiri materi yang mereka pelajari, seperti itu, sehingga antara materi yang mereka dapatkan kita berikan secara kontekstual terkait dengan materi tersebut, seperti itu, sehingga pemahaman mereka itu lebih bermakna. Seperti itu. Banyak kalau di materi IPA khususnya menukik pada pembelajaran IPA biasanya, salah satu contoh kadang-kadang yang sederhana aja, yang ambil yang sederhana. Kalau di kelas itu kan kemarin saya kebetulan ngajar di kelas 6, mengajarkan tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami, seperti itu ya. Kebetulan pada bawang umbi lapis ya, salah satu contohnya. Mereka di sana mengambil anak-anak bawang itu kan sering mereka jumpai, apalagi anak-anak cewek kan sering menjumpainya di masakan ibu-ibunya, sering seperti itu, apalagi yang rajin mereka. Nah, itu bawangnya itu kita praktekkan langsung, selain kita memberikan konsep bahwa bawang itu merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif secara alami ya, yang melalui umbi lapis, seperti itu misalnya. Nah, sekarang kita praktekkan. Nah, seperti itu anak-anak lebih mengingat, seperti itu. Nah, setelah itu nanti ke depannya setelah vegetatif kita berkembang lagi belajarnya terkait dengan populasi, seperti itu bisa mereka praktekkan di rumah, sehingga mereka paham materi, mengaitkan antara materi yang mereka ajarkan dengan kehidupan secara nyata, seperti itu. Kita juga di sini sih bisa juga terkait dengan pembelajaran itu kita mengajarkan anak-anak bagaimana
mengajarkan dengan model PBL bisa ya. PBL itu pembelajaran berbasis masalah gitu ya, seperti itu. Problem based learningnya itu yang biasanya sering kita dengar, anak-anak di sana kita ajarkan masalah dulu terlebih dahulu, masalah, sehingga mereka kan bisa berpikir secara kritis menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajarannya itu, sehingga mereka bisa dah memecahkan masalahnya di dunia nyata yang berkaitan dengan pembelajarannya itu. Sehingga kita kalau dipakai model pembelajaran, kalau ditanya model pembelajaran apa kira-kira yang tepat, rasanya salah satu model pembelajaran yang tepat tuh bisa kita pergunakan PBL, Bu Ari. Ya, sangat-sangat apa itu sangat terasa sekali manfaatnya yang rasakan selama ini dengan menerapkan model pembelajaran PBL-nya itu. Mama lagi. Nah, baik Bu Ari. Terima kasih. Ini ada anak-anak. Ibu. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana upaya agar siswa mampu menyelesaikan soal berbasis masalah atau HOTS jika akar penyebabnya guru belum membiasakan siswa dengan pembelajaran HOTS atau mengerjakan soal-soal HOTS. Ya, silakan Bu. Baik Bu Ari, di sini pertanyaannya terkait dengan soal berbasis HOTS nih Bu Ari nih. Gimana biasanya sih anak-anak kelas tinggi itu biasanya kalau seandainya mengerjakan soal HOTS itu yang ajarkan dulu anak-anak beberapa strategi nih Bu Ari nih. Biasanya kita kan ada merancang indikator pembelajarannya itu biasanya berusaha lah untuk mengemas indikatornya itu dari level yang rendah dulu, habis itu tingkat ada, habis itu baru tidak terlalu sulit, habis itu baru sulit seperti itu. Nah, bisa juga kita selain itu kita juga bisa menanamkan anak terlebih dahulu sebelum menjawab sebuah soal ya Bu Arya, kita bisa untuk bagaimana caranya anak kita tekankan untuk bisa memahami sebuah konsep dalam sebuah materi seperti itu. Kita tanamkan dulu agar anak-anak bisa memahami konsep dari sebuah materi. Terus anak-anak juga diperbanyaklah untuk latihan soal, karena kan semakin banyak mereka memiliki bank soal, mereka sudah terlatih menghadapi berbagai jenis soal, baik itu soal yang sulit, tidak sulit, ataupun mudah sekalipun, itu mereka bisa bisa memecahkannya. Terkadang kalau saya pribadi membuat soalnya itu yang kemas berapa takaran-takarannya itu, merancanglah soal berapa soal sulit, berapa soal yang tidak terlalu sulit, atau soal yang mudah, dengan tujuannya agar memudahkanlah kepada anak-anak dalam mengerjakan soal. Seandainya mereka ada soal yang belum selesai dikerjakan, misalnya tingkat kesulitannya tuh sulit bagi mereka gitu, terus ada soal yang mudah, sehingga nanti mereka bisa memberikan memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk memahami kembali soal yang sulit itu, seperti itu, sehingga lagi dia, sehingga mereka itu membaca kembali soal yang itu, sehingga mereka sudah memahami dan akhirnya mereka menemukan sebuah pemecahan masalah. Seperti itu sih Bu Ari yang kira-kiranya bisa yang sampaikan gimana terkait dengan soal yang berbasis HOT-nya itu. Yang jelas anak-anak sering harus diajak berlatih Bu Ari, diajak berlatih seperti itu. Kalau kira-kira model pembelajarannya yang tepat apa kira-kira Bu ya? Model pembelajarannya bisa kita pergunakan PBL-nya itu, bisa. Bisa kita pergunakan itu. Di sana kan kita juga ke pembelajarannya berbasis HOTS, kita bisa menggunakan PBL-nya itu. Ada terdapat kata kunci misalnya dalam sebuah sebuah soalnya itu, apa kata kuncinya, sehingga mereka bisa menemukan permasalahannya seperti apa maksudnya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Saya rasa semua pertanyaan yang saya punya sudah dijawab dengan baik oleh Bu Dwi. Ya. Iya.
Ya, terima kasih banyak Bu Ari, tetap semangat, semoga selalu dilancarkan PPG-nya ya Bu Ari ya. Astungkare.